rumah jam 6 pagi. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya karena dirinya merasa sangat lelah dengan apa yang terjadi. Saat dia masuk, kebetulan Bintang baru keluar dari kamar mandi dan masih mengenakan handuk di tubuhnya. Baru pulang, katanya meetingnya cuma sebentar. Kenapa sampai harus menginap segala? Kata Bintang sambil mengambil pakaiannya dari dalam lemari. Bintang menghentikan kegiatannya ketika Rangga memeluknya dari belakang. Dia mencium tengkuk leher istrinya itu. Rasanya lelah yang dia rasakan langsung hilang saat melihat kemolekan tubuh istrinya. Akhirnya, Bintang dan Rangga melakukan hubungan suami istri. Mereka baru keluar dari kamar saat jam makan siang. Mereka semua berkumpul di meja makan. "Hari ini kenapa kamu cuti?" tanya Mia. "Aku capek, Ma. Gara-gara tidak ada Nando, kemarin aku harus menyelesaikan pekerjaanku hingga malam," jawab Rangga. "Lagian, hari ini aku ingin menghabiskan waktuku bersama dengan istriku di kamar," jawab Rangga. Bintang mencubit pinggang suaminya dan memelototinya. "Kau ini seperti pengantin baru saja," cibir kakaknya. "Memangnya ada peraturan ya yang boleh melakukan itu seharian hanya pengantin baru?" tanya Rangga asal. Dan kembali lagi, Bintang mencubit pinggang Rangga karena malu dengan pertanyaan konyol yang dilontarkannya suaminya tadi. "Ingat, istrimu itu sedang hamil. Jangan buat dia terlalu kelelahan," kata Mia mengingatkan. "Tadi kami cuma melakukan itu 3 kali kok, Ma. Lagian, Bintang juga sangat menikmatinya. Iya kan, sayang?" Dan kali ini, Bintang benar-benar merasa malu dengan ucapan suaminya barusan. Mia dan Rania hanya tersenyum mendengarnya. Berbeda dengan Selin, dia merasa mendidih mendengar itu semua. Dia memperhatikan leher Bintang yang dipenuhi dengan tanda kepemilikan dari Rangga. "Ayo sayang," ajak Rangga. "Kemana?" tanya Bintang bingung. "Nanti malam, aku harus pergi keluar kota selama seminggu. Nando bilang ada sedikit masalah dengan proyek yang di luar kota. Jadi sebelum aku pergi, aku ingin kamu mengisi bateraiku," jawab Rangga sambil menyuruh istrinya itu berdiri. "Menolak keinginan suami dosa loh," bisik Rangga di telinga Bintang. Dengan wajah memerah menahan malu, Bintang memeluk lengan suaminya dan mengikuti suaminya kembali masuk ke dalam kamar. "Selin ke kamar, Kak. Ma, Selin juga mau istirahat," pamit Selin yang juga masuk ke kamarnya. Mia dan Rania menatap Selin dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalian segera kirim foto itu sekarang," suruh Selin pada seseorang melalui sambungan teleponnya. "Untuk sementara, aku akan berbuat baik padamu, Bintang. Tapi, bagaimana kalau rencana pernikahan kakakmu itu gagal?" gumamnya dengan senyum devilnya. Sore itu, Bintang sedang duduk santai di teras rumahnya bersama dengan Rangga. Mereka langsung berdiri saat melihat Emma, mamanya Juan, datang sambil menarik mentari. "Tante, ada apa ini? Kenapa Tante bersikap kasar dengan Kak Tari?" tanya Bintang bingung. "Ada apa? Apa ibumu sudah datang? Aku akan mengembalikan putri kotornya ini pada ibumu. Dan bilang pada ibumu, rencana pernikahan kakakmu dengan Juan dibatalkan," kata Emma sambil mendorong Mentari hingga dia jatuh terjerembab di lantai. Mentari hanya bisa menangis. Bintang membantu kakaknya untuk berdiri. "Apa, Tante? Sudah bicarakan dengan Juan tentang hal ini?" tanya Rangga yang berusaha menenangkan ibu dari sahabatnya itu. "Aku yakin, saat Juan tahu siapa wanita ini sebenarnya, dia juga akan menerima keputusan Tante," jawab Emma. "Mama salah. Karena apapun keadaan Mentari, aku akan tetap menikah dengannya," kata Juan yang baru saja datang bersama dengan adiknya, Alek. "Apa? Jangan-jangan kamu sudah tahu tentang semua ini?" tanya Emma pada putranya. "Iya, sejak awal aku sudah tahu semuanya, karena aku yang membawanya dari tempat itu," jawab Juan. "Dasar anak tidak tahu diri. Apa kamu sengaja ingin mempermalukan Mama?" tanya Emma geram. Selin melihat keributan itu dari dalam kamarnya. Lagi-lagi dia menyunggingkan senyumnya. "Ma, semua ini hanya masa lalu.
Dan Mentari menjadi seperti itu bukan karena keinginannya. Dia dijebak oleh mantan suaminya. Juan berusaha membela calon istrinya itu. "Matamu benar-benar sudah dibutakan olehnya," kata Emma marah sambil menunjuk ke arah Mentari. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di depan rumahku? Emma, apa kamu bisa jelaskan semuanya?" tanya Mia yang baru saja pulang. "Menurutmu, apa kamu mau menerima jika calon menantumu itu adalah seorang pelacur?" tanya Emma pada Mia. "Pelacur? Maksudmu apa?" tanya Mia meminta penjelasan. "Ya Mia, kakak dari menantumu ini adalah seorang pelacur," jawab Emma. Tidak hanya Mia yang terkejut, tapi orang yang berdiri di belakang Mia juga terjatuh hingga tas ransel yang dia bawa terjatuh. "Ibu!" kata Bintang. Kemudian berlari menangkap ibunya yang hampir jatuh karena hal yang baru dia dengar. Ya, Mia baru pulang dari stasiun untuk menjemput besannya itu. Karena rencananya setelah pernikahan Mentari, mereka akan mengadakan syukuran 4 bulan kehamilan Bintang yang dalam adat Jawa disebut ngapati. Rangga segera membantu istrinya, membawa mertuanya masuk ke dalam rumah dan membaringkannya tubuh mertuanya itu di sofa. Ibu tidak apa-apa kan?" tanya Bintang dan Mentari bersamaan. "Jelaskan pada ibu apa yang sebenarnya terjadi," tanya Ratih meminta penjelasan pada putri-putrinya. Awalnya Mentari ragu untuk bercerita, tapi akhirnya dia menceritakan segalanya pada ibunya. "Ini salah ibu. Seandainya dulu ibu tidak menerima lamaran Iwan, kamu tidak akan menderita seperti ini," kata Ratih sambil memeluk putrinya. Tidak Bu. Ini bukan salah ibu. Ini sudah takdir Tari, Bu," jawab Mentari yang membalas pelukan sang ibu dengan air mata bercucuran di kedua pipinya. "Nyonya Emma, jika memang putriku tidak pantas untuk putramu, kami akan menerimanya. Nyonya jangan khawatir karena putriku akan menjauhi Juan," kata Rati tegas. Dia tidak ingin putrinya diperlakukan kasar oleh orang lain. "Bagus kalau kalian sadar diri," kata Emma. "Ayo Juan, kita pergi," titah Emma pada putranya. Tapi Juan tetap diam di tempatnya. "Juan, kau tidak dengar perintah Mama?" teriak Emma. "Ma, tenanglah," kata Alex sambil mengusap punggung mamanya. "Aku tidak akan pergi kemanapun tanpa Mentari, dan aku juga tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dengan Mentari," jawab Juan. "Baiklah kalau itu keputusanmu. Tapi kau juga harus lihat keputusan apa yang akan Mama ambil kalau kamu menikahi pelacur itu." Emma meraih pisau buah yang ada di meja, kemudian memotong nadinya sendiri. Juan dan Alex segera meraih tangan mamanya. Alex membuang pisau yang dipegang mamanya, sementara Juan berusaha menghentikan darah yang mengalir dari pergelangan tangan mamanya. Semua orang yang berada di tempat itu panik. Juan dan Alex segera membawa mamanya ke rumah sakit. Kontrak pernikahan bab 52. Keadaan mulai tenang setelah Juan dan Alex membawa mamanya pergi ke rumah sakit. "Ibu, Kak, kalian bisa istirahat dulu di sini," kata Bintang sambil membantu memapah ibunya. Namun tanpa diduga, Mia menahan lengan Bintang. "Siapa yang memberimu izin untuk membawa ibu dan kakakmu masuk ke rumah ini?" tanya Mia dengan tatapan aneh. "Ma, tapi..." "Bintang, sekarang juga putuskan hubunganmu dengan ibu dan juga kakakmu. Aku tidak ingin berbesan dengan ibu seorang pelacur," perintah Mia. "Apa yang Mama katakan? Kenapa Mama bersikap begini?" tanya Bintang yang tidak mengerti dengan perubahan sikap mertuanya itu. "Aku hanya tidak ingin keluarga Wijaya malu karena berbesan dengan ibu seorang pelacur." Jawaban Mia benar-benar membuat Bintang kecewa. "Ma, kenapa mamaku bersikap begini? Di mana mamaku yang selalu bersikap bijak dan penyayang?" Rangga mulai ikut berbicara karena melihat sikap mamanya sudah keterlaluan. "Mama hanya tidak ingin keluarga Wijaya malu. Jadi,
Sekarang kamu tinggal pilih, memutuskan hubunganmu dengan ibu dan kakakmu, atau bercerai dengan putraku. Mia memberikan dua pilihan yang berat pada Bintang. Apa yang Mama katakan? Walau apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menceraikan Bintang karena aku sangat mencintai dia, kata Rangga marah. Jadi, kamu lebih memilih melihat Mama berakhir seperti Emma, mamanya Juan begitu? Sebelum Mama melakukan itu, aku yang akan lebih dulu melakukannya, kata Rangga bersungguh-sungguh. Hentikan! Teriak Rania. Ma, jika karena Mentari pernah menjadi seorang pelacur, Mama ingin mengusir Bintang dan keluarganya, maka Mama juga harus mengusirku, kata Rania. Mia menatap Rania bingung. Apa maksudmu? Tanya Mia. Rania menatap Bintang. Bintang menggelengkan kepalanya. Apa yang dialami Mentari? Aku juga mengalaminya, Ma, kata Rania lirih. Tapi masih didengar oleh semua orang yang berada di situ. Jelaskan maksud perkataanmu, tanya Mia menginginkan penjelasan dari ucapan Rania barusan. Air mata Rania mulai menetes tanpa dikomando. Apa Mama tahu? Apa yang dilakukan Agung padaku setelah menikah? Dia menyuruhku melayani direktur dari sebuah perusahaan besar hanya untuk mendapatkan tender, Ma. Dan saat aku menolaknya, dia mengancamku akan menghancurkan perusahaan Papa yang aku tangani. Saat itu aku bingung sekaligus takut, Ma. Untuk sesaat, Rania menghentikan ceritanya. Apalagi, saat itu Rangga dalam kondisi terbawahnya karena pengkhianatan Livia dan kehilangan Papa sekaligus. Aku tidak mau perusahaan yang dengan susah payah Papa rintis dihancurkan oleh Agung. Aku adalah anak tertua, jadi aku harus bisa mempertahankan perusahaan itu dengan cara apapun, termasuk dengan mengorbankan kehormatanku. Dengan terpaksa, aku melayani direktur itu. Rania kembali menangis. Tak hanya Rania, kini air mata Mia juga mengalir dengan deras di kedua pipinya. Sejak saat itu, Agung semakin berbuat seenaknya, Ma. Setiap malam, dia membawa wanita lain masuk ke dalam rumah, bahkan terang-terangan mereka bermesraan di depanku. Agung hanya menganggapku alat untuk memuluskan tujuannya. Setiap ada presentasi, dia akan menyuruhku melayani direktur-direktur itu. Sebenarnya aku sudah sangat lelah. Aku ingin bercerai dengannya. Tapi setiap aku minta pisah, dia selalu mengancam akan menyebarkan video di mana aku sedang melayani salah seorang direktur di kamar hotel, Ma. Aku benar-benar tidak berdaya. Tangis Rania kembali pecah saat mengingat semua kejadian pahit yang menimpanya. Hati Mia benar-benar hancur mendengar putri kesayangannya hidup penuh dengan penderitaan. Rangga mengepalkan tangannya, menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Dan terakhir, beberapa hari yang lalu Agung mengajakku bertemu hanya untuk menyuruhku melayani direktur dari perusahaan X untuk mendapatkan proyek besar dari perusahaan itu. Aku hampir saja melakukan hal itu lagi. Jika saja saat itu Bintang tidak datang dan menyelamatkan aku, lanjut Rania. Bintang, kenapa kamu tidak menceritakan soal ini padaku? Tanya Rangga. Karena aku memintanya, aku yang menyuruhnya untuk diam. Aku tidak ingin membuat Mama dan kamu sedih gara-gara hal ini. Justru Rania yang menjawabnya. Mia memeluk putrinya itu. Lagi-lagi tangis mereka kembali pecah. Mama ingat ucapan Mama saat Nia pertama kali bertemu dengan Bintang. Mama bilang kalau Bintang memang gadis biasa. Tapi dia adalah gadis yang istimewa. Dan semua itu memang benar adanya. Pertama, dia membantu Rangga keluar dari masa lalunya dan mengembalikan kehidupan Rangga yang hampir 7 tahun hilang. Dan sekarang, dia juga membantuku keluar dari jeratan Agung. Apa Mama mau kehilangan menantu seperti dia? Dan soal Mentari, dia sama kurang beruntungnya seperti aku, Ma. Bertemu dengan suami brengsek yang tega menjual istrinya kepada orang lain. Apa semua itu kesalahan Mentari? Jika dia memilih, dia pasti ingin menikah dengan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, Ma. Sama halnya seperti aku, kata Rania lagi. Mia mendekati Mentari dan juga Rati.
Kemudian satu tangannya menggenggam tangan Mentari dan satunya lagi tangan Rati. Aku minta maaf atas segala ucapan kasarku padamu, Rati. Terutama padamu, Mentari. Tolong maafkan aku, ucap Mia. Rati dan Mentari sama-sama memeluk Mia. Sudah, lupakan saja. Kita ini kan keluarga, kata Rati tulus. Aku juga minta maaf padamu, Bintang. Hampir saja aku kehilangan menantu yang istimewa sepertimu, ucap Mia pada Bintang. Bintang juga memeluk mertuanya itu. Rangga tersenyum bahagia melihat keluarganya berpelukan. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan masuk ke ruang kerjanya. Nando, suruh orang untuk mencari tahu berapa banyak proyek yang Agung dapatkan beberapa tahun ini. Dan juga proyek baru apa saja yang dia dapatkan saat ini. Aku tunggu 1 jam dari sekarang, suruhnya kepada Nando lewat telepon. Satu lagi, cari tahu siapa orang yang memberikan informasi tentang masa lalu Mentari pada keluarga Juan. Perintahnya lagi. Kemudian Rangga menutup teleponnya dan duduk di kursi kerjanya. Aku akan hancurkan semua usahamu, Agung. Karena kamu sudah berani menyakiti kakakku. Lihatlah, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu pada kakakku, batin Rangga dengan tatapan dinginnya. Sementara itu, di kamar tamu, Selin merasa kesal karena semua rencananya hari ini tidak berjalan lancar. Tadinya dia berharap kalau Bintang dan keluarganya akan diusir dari keluarga Wijaya. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Hah! Teriakannya sambil melempar semua benda di depannya. Aku pasti akan menghancurkanmu, Bintang. Setidaknya ada hal yang membuatmu terluka, yaitu gagalnya pernikahan kakakmu, gumam Selin. Tidak lama ponsel Selin berdering. Iya, aku sudah bicara dengan papaku. Kau jangan khawatir. Aku akan siapkan kontrak kerjasama denganmu, jawab Selin saat tahu siapa yang meneleponnya. Selin kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas. Bintang masuk ke kamarnya. Dia melihat suaminya sedang berdiri di balkon kamarnya. Bintang mendekatinya dan memeluk suaminya itu dari samping. Sayang, kenapa belum berkemas? Bukankah tadi pagi kamu bilang harus keluar kota malam ini? Tanya Bintang. Bukannya menjawab, Rangga membalas pelukan istrinya dan membelai rambut istrinya itu dengan sangat lembut. Kau pasti tegang karena kejadian hari ini kan? Katanya. Sedikit, jawab Bintang. Apa kau ingin aku membantumu membuat rileks? Bintang tahu betul apa maksud suaminya. Tidak mau. Sudah seharian ini kau membuatku lelah, jawab Bintang dengan cepat. Rangga hanya terkekeh mendengar jawabannya. Dia semakin mengeratkan pelukannya pada Bintang. Kontrak pernikahan bab 53. Tidak mau. Sudah seharian ini kau membuatku lelah, jawab Bintang cepat. Rangga hanya terkekeh mendengarnya. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Sayang, menurutmu, apa Kak Tari dan Kak Juan akan benar-benar berpisah? Tanya Bintang. Entahlah, tapi jika itu memang takdir mereka, bisa apa? Jawab Rangga. Apa kamu tidak bisa membantu mereka? Biasanya suamiku ini hebat. Aku tidak bisa melakukan apapun soal hubungan mereka. Tapi satu hal yang pasti, Juan tidak akan mungkin melepaskan Mentari dengan mudah. Dia pasti sedang berusaha untuk meyakinkan mamanya, jawab Rangga. Bintang menyadarkan kepalanya di dada suaminya. Terdengar notifikasi pesan dari ponselnya. Rangga membuka pesan tersebut. Semua pesan yang masuk barusan adalah laporan yang diminta Rangga pada Nando. Sudah kuduga, kau juga terlibat dalam peristiwa hari ini. Tapi kenapa dia belum mengatakan apa-apa soal peristiwa di hotel malam itu? Apa yang sedang kau rencanakan? Batin Rangga. Sayang, kamu melamun? Tidak, hanya saja aku sedang memikirkan cara bagaimana aku bisa menengok anakku malam ini, jawab Rangga asal. Ih, dasar mesum. Biarin, kan mesumnya cuma sama kamu, jawab Rangga sambil mencubit hidung Bintang gemas. Aku mau ke tempat ibu dan yang lainnya. Aha,
Takutnya dimakan harimau yang sedang lapar, katanya sambil melirik suaminya. Rangga geli mendengarnya, tapi dia membiarkan istrinya itu pergi karena ada sesuatu yang harus dia urus. Selain itu, dia juga kasihan karena sudah seharian ini istrinya lelah melayaninya. Meskipun tidak akan ada kata puas jika itu menyangkut istrinya. Rangga mengambil ponsel di sakunya dan kembali menghubungi Nando. Nando, ambil alih semua proyek yang didapatkan Agung dan pastikan besok perusahaan itu sudah bangkrut, perintahnya pada Nando. Sesuai keinginanmu, jawab Nando. Rangga pun mengakhiri panggilannya. Sekarang, aku hanya ingin tahu rencana busuk apa yang sedang kamu rencanakan, gumam Rangga. Tapi, bagaimana perasaan Bintang jika tahu soal hal ini? Dia pasti akan sedih dan terluka. Mungkin aku harus memberikan... Tapi, bagaimana perasaan Bintang jika tahu soal ini? Dia pasti akan sedih dan terluka. Mungkin aku harus memberinya waktu lagi, batin Rangga. Dia memikirkan banyak hal hingga kepalanya sedikit pusing. Akhirnya dia memikirkan untuk kembali fokus dengan pekerjaannya. Acara 4 bulanan kehamilan Bintang selesai dilaksanakan. Untuk melepas lelah, semua orang berkumpul di ruang keluarga hanya untuk sekedar nonton TV atau berbincang-bincang ringan. Apa kamu capek, sayang? Tanya Rangga pada sang istri yang terlihat kelelahan. Sedikit, kata Bintang sambil menyandarkan punggungnya di sofa. Rangga menarik kaki istrinya dan meletakkannya di pangkuannya, kemudian dia memijat kaki itu lembut. Bintang memejamkan matanya sambil menikmati pijatan tersebut. Wah, kau sungguh beruntung, Bintang, karena suamimu memperhatikanmu. Mudah-mudahan saja kelak Alek juga seperti Pak Rangga, puji Ana sambil melirik ke arah Alek. Dia datang ke acara syukuran tadi bersama Alek. Aku pasti akan lebih baik dari Kak Rangga. Kau lihat saja nanti, jawab Alek. Jangan salah, kadang cowok bersikap manis seperti itu karena ada hal yang dia sembunyikan. Setidaknya itu yang aku lihat di film-film, timpal Dewi. Sadar woi, ini bukan film. Suamiku tidak akan berbuat seperti itu, kata Bintang sambil melempar tisu ke arah Dewi. Ye, siapa juga yang bilang itu suami lo? Gua kan cuma bilang kalau di film-film itu seperti itu. Udahlah Dew, bilang aja lo iri. Makanya move on, jangan kelamaan jomblo deh, kata Ana lagi. Gue udah move on tahu, cuma gue gak suka saja sama muka-muka palsu kayak lo berdua. Tanpa sadar kata-kata itu keluar dari mulut Dewi. Meski kemudian dia ralat olehnya, bercanda kali, ucapnya. Bintang dan Ana menatapnya intens. Gue udah bilang, gue bercanda, kata Dewi lagi. Gue gak suka sama candaan lo. Gue juga, kita berdua ini tulus temenan sama lo, timpal Ana. Iya, sorry, kata Dewi lagi. Oh iya Lek, bagaimana kabar Juan sekarang? Tanya Mentari. Kak Juan keadaannya kurang baik. Sepertinya kakak sedang melakukan protes sama mama. Dia mengurung diri di kamarnya tanpa melakukan apapun, jawab Alek. Dan sudah 2 hari ini, kakak mogok makan. Aku khawatir sama Kak Juan. Cuma mau gimana lagi? Mama sama keras kepalanya sama kakak, lanjut Alek. Wajah Mentari berubah muram. Lek, tolong bantu aku bertemu dengan Juan ya. Mungkin setelah aku bicara dengannya, dia tidak akan lagi mogok makan, pinta Mentari. Alek tidak menjawab. Dia masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Aku mohon, besok aku dan ibu akan kembali ke kampung. Izinkan aku bicara dengannya. Kalau perlu, kamu bilang sama mama kamu. Aku akan membuat Juan ikhlas melepaskan aku. Dan hubungan dia dengan mamamu akan kembali seperti dulu. Aku mohon, Lek, pinta Mentari lagi dengan mengatupkan 2 tangannya. Baiklah, nanti Kak Tari bisa ikut aku ke rumah, jawab Alek. Terima kasih ya, Lek, ucap Mentari. Kak, aku temenin kakak ya bicara sama Kak Juan, kata Bintang. Aku akan menemui Juan sendiri, jawab Mentari. Tapi... Sayang, biarkan Kak Tari menyelesaikan masalah mereka, kata Rangga sambil menggenggam tangan istrinya. Dengan terpaksa Bintang mengiyakan.
Namun sebelum Alek membawa Mentari menemui kakaknya, dia mendapat kabar dari mamanya kalau Juan dibawa ke rumah sakit. Mentari yang mendengar kabar tersebut ikutan panik. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Juan. Mereka semua segera menuju rumah sakit. Di dalam mobil, tak henti-hentinya Mentari berdoa untuk kesembuhan Juan. Matanya tak berhenti mengeluarkan air mata. Kak Juan pasti akan baik-baik saja. Kakak jangan sedih ya, hibur Bintang. Mentari hanya mengangguk. Pikirannya belum tenang sebelum lihat keadaan Juan secara langsung. Begitu sampai di rumah sakit, mereka segera berlari mencari keberadaan Juan. Dan di depan IGD, Emma terduduk lemas di lantai sambil menangis. "Ma, ada apa dengan Kak Juan?" tanya Alek. "Mama tidak tahu. Saat Mama masuk, dia sudah tidak sadarkan diri. Demamnya sangat tinggi," jawab Emma. Emma menatap Mentari. Pandangannya berubah sendu. "Tari, tolong maafkan Tante." Ucapan Emma membuat semua orang yang berada di situ terkejut. "Kenapa Tante minta maaf?" tanya Mentari. "Karena keegoisan Tante. Juan jadi seperti itu. Apa yang terjadi padamu bukan semata-mata karena keinginanmu. Wanita manapun pasti ingin mendapatkan suami yang bertanggung jawab." Mentari menatap Emma bingung. "Juan sudah menceritakan semuanya. Kau hanyalah korban, tapi Tante malah menghakimimu. Tolong maafkan Tante ya." "Tante tidak salah kok. Semua orang pasti ingin yang terbaik buat anaknya." Emma memeluk Mentari. Semua orang senang melihat hal itu kecuali dia. Orang yang tidak senang dengan kebahagiaan yang ada di depannya. Kontrak pernikahan bab 54. Tidak lama kemudian seorang dokter keluar. "Ibu Emma, Dokter Juan sudah sadar. Dia hanya dehidrasi dan kekurangan asupan gizi. Sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang rawat." "Terima kasih ya dok," ucap Emma. Juan sudah dipindahkan ke ruang rawat. Dia sangat bahagia saat melihat Mentari datang bersama mamanya. "Aku senang kamu datang. Aku sangat merindukanmu, Mentari," ucapnya sambil memeluk Mentari. "Juan jangan seperti ini. Malu dilihat yang lainnya." Mentari berusaha melepaskan pelukan Juan, namun Juan semakin mengeratkan pelukannya. "Sepertinya putraku ini tidak bisa jauh dari Mentari," ledek Emma. "Aku rasa minggu depan adalah waktu yang tepat untuk kalian menikah," lanjut Emma. Juan menatap mata Emma. "Mama serius?" tanya Juan antusias. "Iya, kenapa? Apa waktu seminggu terlalu cepat? Kalau benar iya, Mama tunda deh sebulan lagi," goda Emma. "Jangan, Ma, jangan. Juan kan sudah terlalu lama menunggu Tari. Masa mau ditunda lagi sih?" jawab Juan cepat. Semua orang tertawa mendengarnya. "Wah, rupanya sahabatku ini sudah gak tahan lama-lama tidur sendiri," cibir Rangga bercanda. "Sialan kamu. Ingat, sebentar lagi aku ini jadi kakak ipar kamu. Jadi mulai sekarang kamu harus bersikap hormat sama aku. Kalau perlu, kamu juga belajar tuh. Manggil aku kakak atau abang juga gak apa-apa deh." "Oga banget manggil kamu abang," jawab Rangga sambil melempar bantal ke arah Juan. Aku ini pasien. Masih sakit tahu. Lihat sayang kelakuan adik ipar kamu," kata Juan yang berlagak pura-pura manja. Mentari hanya tertawa mendengarnya. "Tambah lagi deh cowok bucin. Adeh," sambung Alek. "Emang lo enggak? Bukannya lo juga sama aja. Kalau lagi berdua sama temen gue Ana," Bintang ikut bicara. "Ih, kok gue dibawa-bawa sih?" kata Ana yang pura-pura cemberut. "Ya, apes deh. Nasib jomblo kayak gue." Dewi menepuk jidatnya sendiri. "Makanya buruan sono cari pacar," kata Bintang dan Ana barengan. Seminggu kemudian, hari yang ditunggu-tunggu Juan dan Mentari pun datang. Mentari sangat gugup bahkan sampai bolak-balik ke kamar mandi. Prosesi ijab qabul mereka akan dilaksanakan di masjid dan siangnya mereka akan menggelar resepsi di Hotel Bintang 5. Semua orang sudah berkumpul di masjid, termasuk kedua mempelai dan keluarganya. Mentari terlihat cantik dengan kebaya putihnya. Bahkan Juan sampai tidak berkedip menatapnya. Dia masih merasa hari ini seperti mimpi.
Wanita yang dia cintai sejak kuliah akhirnya akan segera menjadi istrinya. Apalagi membutuhkan proses yang panjang untuk sampai di titik ini. Saudara Juan, apa Anda sudah siap? Tanya Bapak Penghulu. Tentu saya siap, Pak, jawab Juan. Akhirnya ijab kabul pun dimulai. Semua tampak bahagia saat saksi mengatakan sah. Setelah ijab kabul, mereka langsung menuju hotel, tempat di mana resepsi akan dilangsungkan. Resepsi pernikahan Juan dan Mentari berlangsung meriah. Saking banyaknya tamu, acara baru selesai tepat pukul 12 malam. Bintang dan keluarga Wijaya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sementara keluarga Rahardian seluruhnya menginap di hotel. Malam itu di kamar pengantin, Mentari begitu gugup. Usai mandi, dia langsung membaringkan tubuhnya di ranjang. Dia pura-pura memejamkan matanya. Kebetulan tadi setelah mandi, Juan minta izin untuk bertemu beberapa teman sejawatnya yang belum pulang. Jam 1 malam, Juan pun masuk ke kamarnya. Dia melihat istrinya sudah terbaring di ranjang. Juan mendekatinya dan ikut berbaring di sebelahnya. Juan memeluk istrinya dari belakang. Aku tahu, kamu belum tidur kan? Kata Juan. Jantung Mentari berdetak lebih cepat dari biasanya. Memang ini bukannya yang pertama baginya, tapi rasanya tetap berbeda. Kali ini, dia menikah dengan orang yang dia cintai. Akhirnya Juan dan Mentari melakukan malam pertama mereka. Pagi harinya di keluarga Wijaya. Nyonya, ini ada paket buat Non Bintang. Bok Jum menyerahkan amplop warna coklat tersebut pada Mia. Tidak tahu Nyonya, tadi saya menemukan itu di depan pintu, jawab Bok Jum. Ya sudah, biar saya yang memberikannya pada Bintang, kata Mia. Bok Jum kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Apa isinya ya? Mia memperhatikan amplop tersebut dan karena penasaran dia membukanya. Matanya terbelalak saat melihat isinya. Tanpa sadar, Mia menjatuhkan semua isinya. Apa itu, Ma? Tanya Bintang yang baru saja turun dari kamarnya dan diikuti Rangga di belakangnya. Dengan cepat, Mia mengambil benda yang berserakan tadi dan kembali memasukkannya ke dalam amplop. Bukan apa-apa, jawab Mia gugup sambil menyembunyikan amplop tersebut di belakang tubuhnya. Mama pasti bohong ya? Tidak, Mama tidak bohong sayang. Bintang menatap mata mertuanya itu. Dari matanya terlihat jelas kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jika memang tidak ada yang Mama sembunyikan, kenapa Mama gugup? Kata Bintang dengan sorot mata mengintimidasi. Bintang mengambil amplop yang disembunyikan Mia di belakang tubuhnya. Dan alangkah terkejutnya dia saat tahu isi amplop tersebut adalah foto-foto mesra suaminya dengan Selin. Tubuhnya hampir saja jatuh kalau saja Rangga tidak menangkapnya. Kamu kenapa sayang? Tanya Rangga. Jelaskan padaku apa maksud semua ini? Tanya Bintang dengan menahan amarahnya. Dia melemparkan isi amplop tersebut ke tubuh suaminya. Rangga menatap benda yang berserakan tadi. Tak lama kemudian Selin datang dengan tangisannya. Kak Rangga harus tanggung jawab. Kak Rangga harus tanggung jawab, kata Selin dengan air mata bercucuran di kedua pipinya. Bintang menatapnya. Apa maksud kamu? Tanya Bintang pada Selin. Aku hamil, Kak. Duar. Bintang syok mendengar hal itu. Dia langsung jatuh pingsan. Rangga segera menggendong istrinya dan merebahkannya di sofa. Telepon Dokter Lisa sekarang. Cepat, titahnya pada orang yang bekerja di rumahnya. 10 menit kemudian, Dokter Lisa datang. Dia memeriksa dengan teliti keadaan Bintang. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Rangga. Dia hanya syok. Janinnya cukup sehat dan tidak ada masalah, jawab Dokter Lisa. Dokter Lisa menuliskan sebuah resep dan memberikannya pada Rangga. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Pamit Dokter Lisa. Terima kasih, Dok, ucap Rangga. Rangga menatap wajah istrinya. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bermaksud membuatmu jadi begini, kata Rangga sambil membelai rambut istrinya dengan lembut. Selin yang melihat itu sangat iri, tapi dia berpura-pura tersenyum. Selin ingin terlihat baik di depan Rangga.
Aku minta maaf ya. Gara-gara aku, Kak Bintang jadi begini, ucap Selin. Rangga hanya meliriknya sekilas. Sebenarnya, aku ingin membuka kedokmu sekarang. Tapi, sepertinya aku harus bisa menahannya sebentar lagi, batin Rangga. Tidak lama kemudian, Bintang mulai membuka matanya. Sayang, tadi aku bermimpi kalau kamu mengkhianati aku, kata Bintang. Maafkan aku sayang, ucap Rangga sambil menundukkan kepalanya. Jadi itu bukan mimpi. Bintang menyingkirkan tangan Rangga dari bahunya. Aku butuh waktu untuk sendiri, ucapnya sambil berjalan meninggalkan Rangga. Dia masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya dari dalam. Hatinya terasa hancur saat ini. Bagaimana mungkin Rangga tega mengkhianatinya? Sejak awal, Bintang memang sudah tahu kalau Selin menyukai suaminya. Hanya saja dia tidak pernah memikirkan kalau semuanya akan berakhir dengan Selin hamil. Dia menangis sejadi-jadinya di dalam kamar. Rasanya dia ingin menumpahkan kesedihannya saat ini juga. Kontrak pernikahan, bab 55. Rangga berdiri di depan pintu kamarnya. Hatinya terasa sakit ketika mendengar tangis istrinya dari dalam kamar. Dia sudah mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tapi kemudian dia urungkan. Tidak, ini belum saatnya. Aku akan memberi waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari dia masih diam, maka aku terpaksa akan membongkarnya, batin Rangga. Rangga, ikut mama sekarang. Kamu juga Selin, suruh Mia kepada 2 orang tadi. Mia mengajak keduanya ke kamar. Dia tidak ingin menantunya mendengar apa yang akan dia bicarakan. Tiba-tiba, plak! Mia menampar pipi putranya itu dengan sangat keras. Rangga memegang pipinya yang baru saja ditampar oleh mamanya. Kakak tidak apa-apa kan? Tanya Selin sambil berusaha melihat wajah Rangga. Namun Rangga malah menyingkirkan Selin dari hadapannya. Ceritakan pada mama apa yang sebenarnya terjadi, tanya Mia dengan sorot tajamnya. Biar Selin yang bercerita, Ma, jawab Selin. Dia melirik ke arah Rangga sebentar. Ceritakan. Malam itu aku menemani Kak Rangga meeting hingga larut malam. Sebelum pulang, aku memesan 2 minuman untuk kami. Tapi, anehnya setelah minum minuman itu, sikap Kak Rangga berubah padaku, Ma. Kak Rangga mulai agresif padaku. Bahkan dia juga menarik tanganku untuk dibawa masuk ke kamar hotel. Aku berusaha menolaknya. Tapi, Kak Rangga dengan kasar merobek bajuku. Dia mulai melancarkan aksinya. Awalnya aku menolaknya. Tapi, karena tenagaku kalah dengan tenaga kakak, akhirnya dengan terpaksa aku mengikuti kemauan Kak Rangga. Maafkan aku, Ma. Wah, ternyata pandai juga dia membuat karangan, batin Rangga. Rangga, apa benar yang dikatakan oleh Selin? Rangga tidak tahu, Ma, karena Rangga tidak ingat apapun, jawab Rangga jujur. Kok aneh? Memang apa yang kamu minum? Tanya Mia penasaran. Rangga cuma minum jus orange yang dikasih Selin, jawab Rangga dengan melirik ke arah Selin. Selin yang mendengar itu sedikit gelagapan. Kalau yang kamu minum cuma jus, bagaimana kamu bisa melakukan hal senekat itu? Mama rasa ada orang yang sengaja menjebak kalian. Mama akan minta rekaman CCTV dari hotel tersebut. Jangan, Ma. Jangan. Maksud Selin? Selin sudah pernah minta, tapi rekaman CCTV itu nggak ada, Ma. Katanya sudah ada orang yang memintanya, jawab Selin dengan wajah sedihnya. Kenapa aku sampai lupa hal sepenting itu? Aku harus segera minta rekaman CCTV malam itu. Kalau tidak, semuanya bisa terbongkar, batin Selin. Ma, jebakan atau bukan, anak yang dikandung Selin ini juga anak Kak Rangga, cucu Mama. Selin gak mau dia hidup tanpa kasih sayang dari ayahnya, Ma, kata Selin dengan wajah sedihnya. Mia menatap Selin sembari memikirkan perkataan Selin barusan. Semua ucapan Selin ada benarnya. Anak di kandungannya Selin juga cucunya.
Dan anak itu mempunyai hak yang sama dengan yang sedang dikandung Bintang. Mau tidak mau, suka tidak suka kamu harus tetap bertanggung jawab atas bayi yang Selin kandung, kata Mia dengan tegas. Dia mencoba bersikap bijak. Kamu harus menikahi Selin, lanjut Mia. Rangga terkejut mendengarnya, sementara Selin, dia tersenyum bahagia. Lalu Bintang? Dia juga harus menerimanya, jawab Mia kemudian meninggalkan mereka. Kak, maafkan aku. Aku tidak bermaksud merusak rumah tangga kakak dengan Kak Bintang. Tapi, aku juga tidak bisa membiarkan anak dalam kandung aku ini lahir tanpa ayah, ucap Selin. Rangga hanya menatapnya jengah. Tanpa mempedulikan Selin, Rangga keluar dari kamar mamanya. Dia langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Nando, cari tahu siapa dokter yang membantu Selin membuat surat kehamilan palsunya. Buat dia kehilangan izin prakteknya. Perintahnya kepada Nando lewat telepon. Sesuai perintahmu. Satu lagi, mulai sekarang, suruh beberapa anak buahmu untuk menjaga Bintang. Aku tidak mau kecolongan seperti dulu. Tapi ingat, jangan sampai Bintang tahu. Oke, lalu bagaimana dengan dia? Tanya Nando. Aku putuskan memberinya waktu 3 hari. Tapi jika dalam 3 hari ini, dia masih juga diam, maka terpaksa aku sendiri yang akan membuka kedoknya, jawab Rangga. Kemudian dia menutup panggilan teleponnya. Maafkan aku sayang, aku terpaksa membiarkan kamu salah paham untuk 3 hari ini. Aku ingin dia sendiri yang mengakui kesalahannya padamu, batin Rangga sambil menatap kamar istrinya dari ruang kerjanya. Hari berikutnya, usai sarapan, Mia menemui Bintang di kamarnya, karena sejak semalam, Bintang belum keluar dari kamarnya. Bintang, bagaimana keadaanmu? Tanya Mia. Aku baik-baik saja kok, Ma, jawab Bintang dengan mata sembabnya, karena semalaman dia terus menangis. Ada yang ingin Mama bicarakan padamu. Kalau ini soal Mas Rangga dan Selin, maaf Ma, Bintang belum siap mendengarnya, jawab Bintang mencoba menghindar, karena saat ini dia merasa hatinya benar-benar hancur. Mia menatap menantunya itu. Dia tahu kalau sekarang kondisi Bintang sedang tidak baik. Tapi bagaimanapun juga, dia harus membicarakan pernikahan Rangga dengan Selin pada menantunya itu. Ma, Bintang mau kuliah dulu. Kalau ada yang ingin Mama bicarakan, nanti saja ya Ma, setelah Bintang pulang kuliah. Pamit Bintang seraya melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. Rangga akan menikah dengan Selin 3 hari dari sekarang. Bintang menghentikan langkahnya. Air mata yang dia kira sudah habis, ternyata masih ada. Padahal semalaman dia sudah mengeluarkan air matanya itu. Tapi kenapa sekarang air mata itu harus kembali keluar lagi? Maafkan Mama, Nak, karena Mama mengambil keputusan ini tanpa meminta persetujuan darimu. Mia berjalan mendekati Bintang. Mama tahu ini berat bagimu. Tapi bagaimanapun juga, bayi dalam kandungan Selin itu tidak salah. Dia juga berhak mendapat kasih sayang dan perlakuan ayahnya. Bintang masih diam. Mia menepuk pelan bahu menantunya tersebut. Kemudian dia meninggalkannya. Pulang kuliah, Bintang langsung ke tempat Ana dan Dewi. Saat ini, dia butuh orang untuk mencurahkan segala kesedihannya. Dia tidak mungkin menceritakan masalahnya pada ibu atau kakaknya. Ibunya sudah pulang ke kampung, sementara kakaknya, dia baru saja bahagia. Dia tidak ingin merusak suasana kebahagiaan kakaknya. Apalagi selama ini kakaknya sudah terlalu menderita. Tiba-tiba saja Bintang memeluk dua sahabatnya. Air matanya kembali tumpah. Ana dan Dewi saling tatap. Keduanya bingung, apalagi melihat keadaan temannya yang tidak seperti biasanya. Kedua matanya sembab dan wajahnya sedikit pucat. Mereka berdua mengajak Bintang ke ruangan Ana. Bi, ada apa? Tanya Ana. Iya, lo kenapa, Bi? Apa ada masalah? Tanya Dewi. Ternyata omongan lo waktu itu benar. Rangga bersikap manis karena dia menutupi sesuatu dari gue. Bintang menatap ke arah Dewi. Maksud lo apa? Lagian omongan gue waktu itu cuma bercanda. Rangga menghamili Selin, jawab Bintang cepat.
Air matanya kembali tumpah. Ana dan Dewi terdiam. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Lo jangan bercanda seperti itu, Bi. Pak Rangga itu cinta banget sama lo. Jadi mana mungkin dia mengkhianati lo, kata Ana. Ana bener. Mungkin ini cuma salah paham, Bi, tambah Dewi. Aku berharap juga begitu. Tapi mereka akan menikah 3 hari lagi. Apa? Teriak Ana dan Dewi bersamaan. Bi, kalau mereka menikah, gimana dengan nasib bayi yang ada di dalam kandungan lo? Bintang hanya menggelengkan kepalanya. Sekarang lo istirahat di sini aja ya. Nanti kalau kerjaan restoran sudah selesai, kita bicara lagi, suruh Ana. Iya, Bi. Jangan sampai gara-gara masalah ini, anak lo kenapa-kenapa, tambah Dewi. Ana dan Dewi meninggalkan Bintang di ruangannya agar sahabatnya itu bisa istirahat dan sedikit menenangkan pikirannya. Di tempat lain, Rangga langsung menghubungi Nando setelah membaca SMS darinya. Apa maksud SMS-mu barusan? Tanya Rangga sedikit emosi. Seperti yang aku laporkan tadi, Selin saat ini memang sedang hamil, dan itu adalah fakta, jawab Nando. Rangga mengepalkan tangannya. Dia semakin geram mendengar laporan Nando barusan.